India ini dipanggil sebagai kampung Little India, ataupun saya pernah mendengar disebut sebagai kampung keling. Kalau di Indonesia sendiri, Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan, itu ada Hindu Karo, berbeda semua secara kebudayaan, secara ritual. Tetapi secara konsep kehinduan sama. Mereka tidak mengamalkan kasta yang berbeda-beda apa yang ada pada di negara India. Jadi sebab itulah ya, keturunan India yang berada di Indonesia itu mereka sangat-sangat bangga sebagai orang Indonesia, tidak mempunyai apa-apa kesulitan. Let's go. Language, bahasa. Oke. Bahasa. Earth, Bumi. Bumi. Wow. Oke. Dunia. Wah. number, Angka. Oke. mosque, Masjid. Masjid juga. brother, Saudara. Saudara. husband, Suami. Suami. wife, Istri. Istri juga. marry, Nikah. secret, Rahasia. Rahasia. meaning, Maksud. Maksud. Oh. maybe, Mungkin. north, Utara. color, Warna. Warna. Table. Oke. Meja. Sama. chair, Kursi. grape, Anggur. Sama. soap, Sabun. Sama. health, Sehat. cup, Piala. safety, Selamat. Selamat. and Akhir. your currency. Rupiah. Oh, Rupiah. Kak Jil di orang mana sih kok kayak Kecil logatnya? asli Medan sayang. Hah, serius? Iya deh. Nggak ada mix kayak India ya. oh ada mix India. Cantik loh aslinya. Mbak Oda juga cantik banget aslinya. Iya. Semua wanita ke India pasti laku. Oh iya. Penasaran deh sama selera cowok India. Kira-kira kalau aku di India tuh laku nggak ya? Yuk nanya yuk. Oke. Kamu cantik banget. Walking. You pretty but come to my shop. Datang ke kedainya. Awesome. Keringatan sepanjang hari. Oke, ikut. Tapi gue masih laku di sini. Pada berantem nih. Cuma doang gue cantik apa enggak, tapi mereka ini pada mau berantem. Laku guys. Oh. Bersama pribadi, kerja dan bersama pemerintah. Nyangka di India guys. Ternyata di kota Medan. Kota Medan selamat Hari Raya Deepawali. Mudah-mudahan Raya Deepawali 2023 menjadikan kita semakin insan manusia yang berguna sesama umat beragama, sesama manusia dan sesama makhluk hidup. Ini sambutan Deepawali di Indonesia. Seluruh masyarakat Kota Medan harus mengetahui tujuan kami pemerintah Kota Medan melaksanakan kegiatan ini bersama PADI untuk kita saling mengenal semua apa yang diajarkan baik dari adat istiadat kita, karena banyak sekali ajaran etnis yang kita miliki di Kota Medan ini, kita harus mengenali. Begitupun ajaran agama yang ada di dalam Kota Medan ini, kita harus saling menghargai, saling mengenal. Kalau kita saling mengenal, tentunya kita bisa saling menghargai. Tidak ada perbedaan yang membuat perpecahan, tapi perbedaan untuk menyatukan semuanya.
Benar sekali. Jika tidak ada sistem perkastaan, maka mungkin bisa jadi saat ini India akan menjadi negara yang sangat maju. Nah, walaupun kasta di India sudah dihapuskan dari tahun 1950 dan 2011, namun secara prinsipil masih banyak masyarakat India yang masih menerapkan sistem ini. Dan yang paling dirugikan oleh sistem kasta ini adalah mereka yang berkasta Dalit. Kasta yang dianggap sangat menjijikan dan statusnya bahkan lebih rendah daripada hewan. Yang mana orang-orang dengan kasta ini dianggap haram untuk disentuh sehingga mereka tidak pernah mendapatkan kehidupan yang layak. Sebagai bukti, data statistik dari Biro Catatan Kejahatan Nasional India menunjukkan ada lebih dari 25.000 kasus kejahatan yang menimpa kasta Dalit sejak tahun 2000-an. Dan pada tahun 2020 tercatat ada puluhan wanita berkasta Dalit yang diketahui mengalami pemerkosaan setiap bulannya. Nih yang gue heran, disentuh nggak boleh tapi diperkaos boleh ya? Ya di luar Nurul kan. Nah kalau lu nanya sama generasi Z di India, syukurnya mereka sudah relatif tidak peduli dengan sistem perkastaan ini. Bahkan ada dari beberapa mereka yang mereka juga nggak tahu mereka ini dari kasta apa. Tapi jika kalian melihat orang dewasanya, maka akan banyak dari mereka yang masih keras terhadap sistem perkastaan ini. Bapak-bapak ini contohnya yang sedang memperlihatkan kalungnya yang merupakan simbol dari kasta Brahma. Jadi dari sini kita belajar bahwa ternyata nggak semua budaya pantas untuk dibudidayakan. Kita India yang tinggal di Indonesia, badan kita wangi. Wangi kok. Wangi kok? Wangi, iya. Kita India yang tinggal di Indonesia. Setiap kali kita bikin konten, pasti selalu disuruh balik ke Rohingya. Kita India yang tinggal di Indonesia. Orang selalu kaget pas ngeliat kita cuci tangan. Oh iya. Kita India yang tinggal di Indonesia. Channel favorit kita, Antv. Kita India yang tinggal di Indonesia. Pekerjaan kita antara penjual toko karpet, penjual toko sport, produser film, atau main Facebooker. Kita India yang tinggal di Indonesia. Kita tahu Terelie pas dia masih jadi judul lagu film Bollywood. Kita India yang tinggal di Indonesia. Pas Idul Adha kita selalu sedih karena ngeliat dewa kita disembelih. Bang, disembelih sapi enggak? Jelas-jelas agamaku Hindu. Dari mana kami agama Hindu bisa makan daging sapi? Kayak mana aku bilang sama kau? Nggak boleh makan daging sapi. Nggak boleh. Nggak bisa. Waduh. Udah, nggak boleh. Cari aja di Google apa nggak boleh. Capek lagi jelas-jelasnya lagi. Kan kebetulan papa saya keturunan India asli ya. Jadi leluhurnya tuh orang India. Nah, waktu itu saya juga pernah bikin konten tuh. Pertama kali kenal Habib Jafar juga yang si Journey of Religion. Kapan? Kapan? Ini yang pura-pura nggak tahu. Dia ke rumah Anda minum kopi sambil baca buku Anda. Nah, itu katanya emang ada perbedaannya antara Hindu di India, Hindu di Indonesia, Bali, dan Hindu-Hindu lainnya mungkin ada. Aku nggak tahu. Bedanya di mana? Kok bisa ada perbedaan? Nah, Hindu itu konsepnya bahasa sekarang itu bottom up, jadi dari bawah ke atas. Jadi Hindu itu juga ya, bottom up. Hindu itu dia mengambil konsep-konsep kebudayaan yang ada di daerahnya. Makanya Hindu Jawa dan Hindu Bali ada hal-hal yang berbeda yang secara upacara, secara ritual mungkin berbeda. Tetapi kitab suci percaya dengan satu Tuhan sama. Sama. Even yang Hindu India juga sama. Tak ketiplak. Iya. Cuman ininya aja. Secara ajaran sama, tetapi dia mengambil kultur atau kebudayaan di tempat Hindu itu hadir gitu. Kalau di Indonesia sendiri Hindu Jawa, Hindu Bali, Hindu Kaharingan itu ada. Hindu Karo berbeda semua secara kebudayaan, secara ritual. Tetapi secara konsep kehinduan sama. Hindu di Condet ada nggak? Nggak ada dong. Nggak ada sama sekali. Di Condet nggak ada, mas. Nggak digaji. Sama sekali. Nggak ada. Condet. Nggak tahu. Ya gue nggak tahu ya. Tapi kan umat Hindu di Condet ada ya. Condet itu apa guys? Tapi sebetulnya ada Hindu Condet. Mungkin kalau umat Hindu ada. Kalau Hindu Condet lo jangan ngadi-ngadi. Di sana mayoritas. Ini mayoritas. Tahu ada kan? Karena memang pada kenyataannya orang India yang tinggal di perkampungan ini hidup berdampingan dengan warga lain. Hal ini juga terbukti dengan adanya umat Hindu, Muslim, dan Kristen yang juga mendiami kampung Madras. Sebentar guys, kalau dilihat dari sudut sejarah guys, kampung India ini dipanggil sebagai kampung Little India, ataupun saya pernah mendengar disebut sebagai kampung Keling, yaitu di Madras. Mungkin kalau kita lihat pada hari ini, apakah masih dipanggil sebagai kota Keling ataupun kampung Keling ini guys? Kalian silakan tulis di ruangan kolom komentar ya.
Saat ini, kebanyakan dari mereka merupakan generasi penerus. Oke. Itu artinya orang-orang ini lahir dan besar di Indonesia. Oke. Mereka fasih berbahasa Indonesia. Benar. Dan melakukan banyak hal layaknya orang Indonesia pada umumnya. Benar. Namun sebagai keturunan, mereka tetap memancarkan aura dan raut wajah India yang begitu kuat. Itu benar. Selain bangunan khas India yang mudah dijumpai, Madras juga menyajikan aneka kuliner otentik India. Oke. Siapapun akan dengan mudah menjumpai warung-warung kuliner yang menjajakan makanan khas India. Medan punya miniatur India yang keren banget. Di saat aku jalan, ada tembok yang menurut aku unik banget. Ternyata setelah aku explore, itu salah satu kuil yang berada di dekat Sun Plaza, guys. Nama kuilnya Kuil Sri Mariaman. Ini itu kuil Hindu pertama yang ada di kota Medan dan sudah ditetapkan menjadi cagar budaya. Buat kalian yang mau berkunjung ke sini, screenshot aja nih jadwalnya. Kuil ini dibangun pada tahun 1884 dan menjadi salah satu daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalian bisa lihat ya, kuil ini itu adalah pancaran budaya dan juga nilai-nilai sejarah yang ada di kota Medan. Bangunan ini bergaya arsitektur Dravidia, yaitu khas negara India. Kalian bisa lihat ya warnanya yang mencolok dan banyak sekali patung serta relief-relief yang ada di sini. Selain tempat ibadah, kuil ini juga sering digunakan untuk perayaan Deepavali dan Thaipusam. Buat kalian, aku rekom banget untuk kalian ngelihat keindahan bangunan ini serta belajar sejarah. Yuk, tag teman kamu yang mau kamu ajak ke tempat ini. Di Medan ya, di Medan. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Kenapa sih suaminya nggak berkulit gelap padahal asalnya India Selatan? Bahkan orang India Selatan sendiri sering berkomunikasi pakai bahasa Hindi ke suamiku. Jadi orang India Selatan itu sebagian ada yang bergelar Maraikar atau Routers, yang suami aku itu punya dua-duanya dari sebelah ayahnya dia. Jadi mereka itu adalah keturunan pedagang-pedagang Arab yang datang ke India Selatan pada abad 11 yang melakukan perdagangan kuda dan akhirnya menetap di India Selatan gitu loh. Makanya mereka mostly Muslim guys, kalau yang Router, Maraikar gitu-gitu. Jadi begitulah infonya. Orang kita tuh kan suka nyebut India sebagai Vrindavan ya. Orang Vrindavan, makanan Vrindavan, jamet Vrindavan, pokoknya semua yang India tuh dibilangnya Vrindavan. Tapi lu tau gak sih kalau Vrindavan tuh beneran ada di India? Itu tuh nama kota, dan kota ini dikenal sebagai kota janda. Kota janda? Janda-janda dari seluruh India yang ngumpul di kota ini. Biar apa? Biar mereka bisa dapat makanan dan tempat tinggal gratis dari kuil-kuil di sana. Dan ya emang kalau kita ngomongin janda di India ini cukup menyedihkan sih. Mereka sangat didiskriminasi sih di sana sih. Cewek India kalau udah jadi janda mau umur berapapun dia tuh bakal dianggap bawa sial. Makanya endingnya banyak tuh yang jadi diusir sama keluarganya, entah sama mertuanya, entah sama orang tuanya, atau bahkan sama anaknya sendiri. Dan bahkan di zaman dulunya di India ada yang namanya tradisi sati. Tradisi dimana kalau ada suami yang meninggal, waktu si suami ini dikremasi, si istri itu harus ikutan ngebakar dirinya di situ sebagai tanda kesetiaan dia kepada sang suami, sebagai tanda kalau dia tuh cuma mengabdi ke satu suami doang seumur hidupnya. Terus cewek-cewek yang baru jadi janda di India, mereka tuh harus ngebotakin kepalanya, sama mereka cuma boleh pakai kain sari putih selama minimal setahun sebagai tanda mereka lagi bersedih dan berkabul. Ya pokoknya bener-bener miris lah kehidupan janda di India. Kalau lu mau tahu lebih lengkapnya, lebih banyak ya tentang kehidupan janda di India, lu bisa nonton di video gue yang ini. Oke, siap. Kota janda ya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok mengenai tentang orang Indonesia tetapi keturunan India, yang mana mereka ini guys dilahirkan, dibesarkan, makan hasil daripada Indonesia, dan mereka membesar gaya kehidupan secara umumnya adalah orang Indonesia. Namun apa yang menariknya di sini guys, walaupun mereka tinggal di Indonesia, mereka masih lagi mengekalkan budaya, kultur dan sebagainya sebagai salah satu untuk menyempurnakan dan mengekalkan tradisi adat mereka itu dari India. Walaupun mereka tinggal di Indonesia, itu yang bagi saya sangat-sangat menarik untuk mereka mengekalkan tradisi ataupun adat-adat yang berasal dari India. Namun itu bukanlah
orang bilang sebagai salah satu apa orang kata identiti mereka hilang, walaupun mereka mengamalkan tradisi dan juga adat mereka yang berasal dari India. Mereka tetap menjadi bangsa Indonesia, mereka tetap suka dan sangat bangga apabila mereka dipanggil sebagai orang Indonesia. Itulah keunikan yang saya lihat yang berada di Indonesia. Mana-manapun suku seperti Cindo, India, orang Arab dan sebagainya, selayaknya mengatakan bahwa mereka tidak mau dikatakan sebagai apa yang saya sebutkan tadi guys. Mereka mahu hanya disebut sebagai orang Indonesia guys. Itu yang membuatkan saya sangat terkesan karena mereka mempunyai satu nasionalisme yang begitu luar biasa terhadap negara Indonesia guys. Dan bila kita lihat dari sudut kasta yang berada di India, itu adalah sangat-sangat mungkin konsepnya berbeda dengan apa yang ada di Indonesia, terutamanya keturunan India. Mereka tidak mengamalkan kasta yang berbeda-beda apa yang ada pada di negara India. Jadi sebab itulah ya, keturunan India yang berada di Indonesia itu mereka sangat-sangat bangga sebagai orang Indonesia, tidak mempunyai apa-apa kesulitan, bahkan sangat gampang sekali hidup mereka ketika berada di Indonesia. Kalau kita bahas tentang sejarah orang India dari zaman dulu guys, memang sangat-sangat panjang, tetapi apa yang saya dapat amati di sini, mereka tetap mengekalkan tradisi, mereka tetap melaksanakan ibadah mereka sebagai orang India dan sebagainya. Dari sudut corak kehidupan yang berada di Indonesia itu, apabila yang saya lihat mereka mengamalkan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Mereka tetap bersaudara walaupun beda dari segi sukunya, beda dari sudut agamanya, beda dari apa orang kata bahasa dan sebagainya. Itulah keunikan orang Indonesia, mereka tetap bersatu dan mereka tetap menjadikan bahwa setiap mana-mana pun yang ada di Indonesia itu adalah saudara yang orang bilang dikatakan sebagai bangsa Indonesia. Jadi guys, itu adalah hal yang sangat unik bagi saya. Orang Indonesia keturunan India, mereka tidak suka dengan konsep ataupun sistem kasta di India. Sebab itulah mereka terus kekal sebagai orang Indonesia keturunan India. Jadi apapun guys, ini adalah pendapat dan juga bicara singkat dari Uncle. Maafkan Uncle sekiranya ada beberapa hal yang Uncle ungkapkan atau rangkumkan dengan hal yang mungkin tidak tepat dan sebagainya. Kalian bisa tuliskan di ruangan kolom komentar. Ini adalah bicara dan juga pendapat singkat dari Uncle sebagaimana Uncle melihat di video pada kali ini. InsyaAllah kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.